Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan awal operating system kami yang berjudul Virtual Machine Analysis yang berisikan Ellen, Davin, dan juga saya sendiri Richard. Jadi apa itu virtual machine? Virtual machine adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi secara virtual pada perangkat keras fisik yang sama. Dengan menggunakan hypervisor, perangkat lunak yang membuat lapisan virtualisasi VM memungkinkan setiap OS virtual memiliki akses ke perangkat keras, yaitu CPU, memori, dan juga penyimpanan, seperti layaknya komputer fisik. Lalu ada manfaat VM. Apa aja sih manfaat VM? Yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya. Jadinya VM ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di satu perangkat keras. Yang kedua, keamanan. Untuk keamanan sendiri, isolasi antar VM membuat kerusakan atau ancaman pada satu VM tidak mempengaruhi VM lainnya. Lalu yang ketiga, ada fleksibilitas. Dan di mana VM ini mendukung pengujian aplikasi, pengembangan perangkat lunak, hingga simulasi lingkungan IT yang kompleks. Lalu, untuk analisis virtual machine, di sini kami memilih 3 virtual machine, yaitu VMware, VirtualBox, dan juga Microsoft Hyper-V. Yang dimana VMware ini adalah native hypervisor yang dikembangkan oleh VMware. Lalu VirtualBox, hosted hypervisor yang dikembangkan oleh Oracle Corporation, serta Microsoft Hyper-V, yaitu native hypervisor yang dikembangkan oleh Microsoft. Oke, ini merupakan analisis untuk VMware. Untuk kinerja sendiri, hypervisor dengan performa tinggi, responsivitas maksimal, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Jadi, VMware ini merupakan hypervisor type 1 dengan dukungan arsitektur bare metal, di mana dia ini mendukung dynamic resource scheduling untuk alokasi otomatis CPU, RAM, dan input-output. VMware ini juga ideal untuk aplikasi berat seperti database dan analitik data karena dia memiliki tingkat overload yang kecil. Lalu untuk skalabilitas, dia ini penambahan sumber daya dinamis dan load balancing yang otomatis. Karena VMware ini memiliki fitur hot add yang memungkinkan penambahan CPU dan RAM tanpa adanya downtime. Mendukung high availability dan distributed resource scheduler untuk load balancing otomatis. Lalu yang ketiga ada kompatibilitas. Dia ini mendukung berbagai OS gas, fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Jadi VMware ini mendukung OS gas seperti Windows, Linux, macOS, dan juga Solaris. Dukungan GPU pass-through untuk workload grafis berat juga cocok untuk aplikasi enterprise seperti SAP dan juga Oracle. Untuk user experience-nya, akses melalui antarmuka web serta dokumentasi lengkap dan juga stabilitas yang tinggi, di mana VMware ini eh, antarmuka berbasis web dengan fitur drag and drop. Jadinya dokumentasi komprehensif dengan dukungan komunitas dan resmi yang responsif. Oke, untuk keamanan sendiri, dia memiliki isolasi kuat VM dengan host, enkripsi untuk data, serta pembaruan keamanan reguler. Jadi dia ini mendukung enkripsi untuk VM dan storage. Lalu ada fitur role-based access control untuk pengolahan hak akses yang granular. Untuk biayanya, dia tersedia gratis untuk versi dasar, serta fitur tambahan berbayar hingga solusi enterprise. Jadi VMware ini memiliki edisi player, Workstation Pro, dan vSphere, di mana biaya lisensinya ini mulai dari gratis hingga ribuan dolar per tahun, sesuai kebutuhan skala enterprise. Oke, selanjutnya adalah analisis untuk VirtualBox. Untuk kinerjanya, VirtualBox memiliki kecepatan eksekusi, responsibilitas, dan efisiensi sumber daya. Jadi, VirtualBox ini memiliki performa yang baik untuk tugas-tugas ringan hingga sedang, karena dia memiliki dukungan akselerasi 3D melalui VirtualBox Gas Edition. Untuk skalabilitas, VirtualBox ini termasuk peningkatan jumlah CPU dan RAM manual, tetapi tanpa clustering. Jadi VirtualBox ini mendukung penambahan CPU dan RAM secara manual untuk memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi tidak memiliki clustering atau load balancing. Untuk kompatibilitas, VirtualBox mendukung berbagai OS host atau gas, serta beberapa perangkat keras. Jadi VirtualBox ini mendukung beberapa sistem operasi host dan gas, mendukung hardware virtualization seperti Intel VTX dan AMD FIS, serta fitur GPU dan USB pass-through. Kemudian untuk user experience, VirtualBox ini ideal untuk pemula dengan antarmuka yang sederhana. Jadi VirtualBox ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dengan dokumentasi yang luas dan komunikasi yang aktif.
untuk keamanan, VirtualBox memiliki isolasi gas dari host serta dukungan enkripsi. Jadi, VirtualBox ini menyediakan isolasi sandbox untuk VM dan mendukung fitur enkripsi disk virtual. Terakhir, untuk biayanya, VirtualBox ini open source gratis, tetapi ada beberapa fitur yang perlu opsi extension pack berbayar. VirtualBox gratis untuk sebagian besar fitur, dengan opsi berbayar untuk extension pack seperti dukungan untuk USB 3.0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis untuk Microsoft Hyper-V. Dari sisi kinerjanya, Microsoft Hyper-V bisa menanggung beban kerja yang intensif, responsivitas, serta pemanfaatan sumber daya yang efisien. Untuk Microsoft Hyper-V sendiri, dia merupakan hypervisor tipe 1, yaitu hypervisor yang memiliki akses langsung ke hardware. Oleh karena itu, Hyper-V memiliki kinerja yang lebih cepat dibandingkan dengan hypervisor tipe 2 seperti VirtualBox. Kemudian, Hyper-V juga memiliki fitur Dynamic Memory, di mana dia digunakan untuk alokasi RAM secara fleksibel. Dan juga Hyper-V memiliki manajemen penyimpanan. Untuk skalabilitasnya, Hyper-V memiliki peningkatan yang dinamis, ketersediaan tinggi, load balancing otomatis. Hyper-V memiliki fitur Live Migration yang memungkinkan untuk memindahkan VM antar host tanpa adanya downtime. Kemudian ada juga fitur File Over Clustering yang bisa mengoptimalkan sharing sumber daya. Kemudian terdapat kompatibilitas. Untuk Hyper-V itu sendiri, dia mendukung berbagai OS guest, tetapi dia hanya terbatas pada Windows sebagai OS hostnya. Jadi untuk Hyper-V dia mendukung OS guest seperti Windows, Linux, dan FreeBSD. Tetapi untuk OS hostnya itu hanya terbatas pada Windows. Hyper-V juga memiliki fitur GPU pass-through yang memiliki workload grafis yang berat. Maka Hyper-V dikatakan bisa cocok untuk aplikasi enterprise. Dari user experience, Hyper-V itu bisa diakses melalui command line, dokumentasi yang lengkap, dan stabilitas yang tinggi. Jadi untuk versi gratis dari Hyper-V itu sendiri, dia menggunakan aksesnya melalui command line. Untuk GUI yang lebih intuitif, dia itu perlu berbayar. Dan Microsoft itu sendiri juga menyediakan dukungan dokumentasi secara lengkap. Dari keamanan, Hyper-V memiliki isolasi kuat VM dengan host, enkripsi untuk data, serta pembaruan keamanan yang reguler. Hyper-V memiliki fitur Shielded VM yang bisa melindungi data dari pengguna yang tidak berotoritas. Kemudian, Hyper-V juga memiliki integrasi dengan Windows Defender. Dari biaya, Hyper-V itu tersedia gratis dengan fitur yang dasar. Untuk fitur tambahan berbayar memiliki biaya sekitar $24,95 hingga $199. Jadi Hyper-V memiliki berbagai edisi seperti edisi developer, bronze, silver, gold, serta platinum. Untuk lisensi dari Hyper-V itu dimulai dari $1.323 per tahunnya. Berdasarkan ketiga analisis yang sudah kami lakukan pada virtual machine, kami memutuskan untuk memilih VirtualBox sebagai virtual machine yang paling ideal saat ini. Mengapa kami memilih VirtualBox? VirtualBox merupakan hypervisor tipe 2 yang sangat populer, yang dikembangkan oleh Oracle dan memiliki fitur open source serta fleksibilitas yang tinggi. Terdapat beberapa alasan mengapa kami memilih VirtualBox dibandingkan virtual machine lainnya. Yang pertama adalah gratis serta open source. VirtualBox sendiri tidak memerlukan lisensi berbayar untuk sebagian besar fitur yang terdapat di dalam VirtualBox. Kemudian yang kedua adalah kompatibilitas yang luas. Jadi dari VirtualBox itu dia mendukung berbagai OS host seperti Windows, Linux, Mac OS, Solaris, dan juga OS untuk guest-nya seperti Windows, Linux, dan juga Mac OS. Memiliki antarmuka yang sederhana, jadi mudah untuk digunakan bagi pengguna yang pemula dan juga teknisi yang berpengalaman. Memiliki fitur snapshot serta restore, di mana dia ideal untuk pengujian dikarenakan memungkinkan untuk mengambil serta memulihkan snapshot VM. Memiliki banyak dukungan dokumentasi, serta forum yang aktif dalam membantu penyelesaian masalah, serta yang terakhir adalah memiliki kebutuhan yang ringan. Jadi cocok untuk performa dengan kebutuhan ringan hingga menengah, seperti pengembangan perangkat lunak maupun edukasi. Nah, dibandingkan dengan alternatif seperti VMware maupun Hyper-V, VMware itu unggul untuk kebutuhan enterprise, tetapi memiliki lisensi yang mahal. Hyper-V itu memiliki performa tinggi di lingkungan yang Windows, ya namun kurang fleksibel dalam dukungan OS lainnya, dan juga kurang user-friendly untuk pemula. Kemudian, maka dari itu kami memilih VirtualBox sebagai pilihan ideal untuk skenario pengujian, pengembangan, maupun pembelajaran.
Selanjutnya untuk fitur utama dari VirtualBox, yang pertama ada kompatibilitas sistem operasi, ada dukungan perangkat keras, fitur snapshot, integrasi jaringan, cloning dan migrasi, pengelolaan USB dan peripheral, keamanan yang baik antar muka pengguna yang cukup mudah, lisensi, dan integrasi tambahan. Selanjutnya kita akan masuk untuk sesi tutorial cara menggunakan VirtualBox. Pertama, kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya, lalu kita klik New. Nah, setelah itu kita pilih mau menggunakan operating system apa. Di sini saya memiliki Windows, terus versinya kita pilih Windows 11 saja. Nah, di sini kita namanya bebas saja. Di sini saya menamakan Windows 11. Kalau udah, kita next saja. Nah, di sini ada setting untuk base memory sama prosesornya. Di sini usahakan kita settingnya itu tidak sampai merah ya, jadi di hijau aja. Di sini kita next lagi aja. Nah, di sini saya juga membuat virtual hard disk baru ya. Ini mungkin kita bikin 20 GB aja. Terus next. Oke, kalau udah kita finish. Nah, setelah kita bikin, kita perlu untuk menginstal ISO dari Windows 11-nya agar kita bisa menginstal dan menjalankan si Windows 11-nya di VM-nya. Nah, untuk menginstal ISO-nya kita bisa ke website-nya, yaitu ini. Kita bisa ketik Media Creation Tool Windows 11, lalu kita pilih web yang paling atas, lalu pilih Download Create Windows 11 Installation Media. Kita download. Jika sudah, kita jalankan programnya. Nah, di sini kita accept aja. Kita tunggu sebentar. Oke, language-nya ya English, edition-nya 11. Oke, next. Nah, di sini kita pilihnya ISO file. Next. Nah, pilih lokasi download-nya. Mungkin saya simpan di dokumen aja. Lalu kita tunggu saja nih progresnya sampai 100%. Oke, setelah kita selesai mendownload ISO Windows 11, selanjutnya kita akan kembali ke VirtualBox. Lalu kita akan mengecek setting yang sudah kita bikin. Nah, di sini kita ada bisa cek sistemnya sudah hijau, di sini juga hijau. Kemudian di display juga hijau. Oke, jadi pastikan semuanya ini berada di range yang hijau ini, jangan sampai di merah. Kemudian di storage ini di sini sudah ada hard disk kita, virtual hard disknya. Kemudian di sini ada empty. Jadi empty ini kita akan masukkan si ISO Windows 11 tadi yang sudah kita download. Caranya kita bisa klik tombol ini, choose a disk file. Lalu kita cari file ISO yang sudah kita download. Kita open. Nah, ini sudah masuk, lalu kita checklist live CD atau DVD-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal jalankan saja. Kita tunggu sebentar. Nah, sini sudah masuk ke konfigurasi window. Di sini kita pilih aja settingannya. Ini Indonesia. Indonesia itu ini. Terus kita next. Next. Install. I don't have a product key. Oke. Ini kita pilih yang pro aja. Set. Kita pilih di sini ya, di virtual disk yang sudah kita bikin.
Oke, selanjutnya kita klik install. Nah, di sini kita hanya perlu menunggu untuk installnya selesai. Oke, ini Windows 11-nya udah berhasil terinstall. Kita pilih Indonesia, US, skip. Oke, ini kita skip aja. Set up for personal use, kita next. Jika proses update sudah selesai, maka kita akan dialihkan ke halaman sign in. Ini kita klik saja sign in-nya. Lalu kita masukkan email kita. Ketika sudah, kita bikin pin barunya. Pin barunya 1234. Oke. Oh, nggak bisa. Ya sudah, ini kita next saja, kita save. Oke, kita restore saja. Oke, kita skip. Not now. Nah, jadi setelah selesai semua proses instalasi dan setting-settingnya, maka kita akan dialihkan ke homepage kita. Jadi untuk VM Windows 11 kita sudah selesai. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.